Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dwi Arwandi Yogi Saputra. Pada pertemuan kali ini akan membahas tentang metode dan media promosi kesehatan pada mata kuliah Community Health Oriented Program 2. Promosi kesehatan adalah suatu proses yang bertujuan memungkinkan individu meningkatkan kontrol terhadap kesehatannya. Dalam upaya untuk mencapai derajat kesehatan yang sempurna, salah satu faktor yang mempengaruhi pendidikan ialah faktor input dari dalam diri itu sendiri, materi yang akan disampaikan serta pesannya. Ketiga faktor tersebut bekerja sama dengan sinergi yang baik sehingga menghasilkan hasil yang optimal. Berikut adalah metode dari promosi kesehatan. Pada metode ini, jumlah sasaran menjadi salah satu hal yang penting untuk diperhatikan saat melakukan promosi kesehatan. Yang pertama, ialah metode promosi kesehatan secara individual atau perorangan. Pada umumnya, dilakukan individu yang menjadi sasaran pokok sebuah program kesehatan. Kedua, promosi kesehatan kelompok. Pada metode ini dilakukan beberapa kelompok dan terjadi pertukaran informasi serta pertukaran pendapat dalam kelompok yang bersangkutan. Terakhir adalah metode promosi kesehatan massa. Pada metode ini bertujuan untuk menjangkau sasaran dengan jumlah yang banyak. Dari penyampaiannya, metode ini cukup baik, namun terbatas hanya dapat menimbulkan kesadaran atau keingintahuan semata, belum sampai mengubah perilaku. Metode promosi kesehatan individual atau perorangan. Yang pertama, tujuannya adalah untuk membina perilaku baru. Kedua, bertujuan untuk membina seseorang yang mulai interest atau tertarik dengan suatu perubahan atau inovasi. Contohnya, untuk metode promosi kesehatan secara individual atau perorangan, itu dengan contoh adalah bimbingan dan penyuluhan, guidance atau counseling. Nah, biasanya pendekatan ini dilakukan dengan cara kontak langsung antara klien dengan tenaga kesehatan agar lebih intensif. Permasalahan yang dihadapi, klien dapat digali secara mendalam dan materi dapat memberikan penyelesaian dalam permasalahan klien. Selanjutnya, wawancara atau interview. Tujuannya adalah untuk menggali informasi tentang penyebab dari informan itu belum atau tidak menerima suatu perubahan. Pada metode promosi kelompok itu dibagi menjadi dua, kelompok besar dan kelompok kecil. Kelompok besar itu jumlah sasaran terdiri dari lebih dari 15 orang, yang mana contohnya adalah berupa ceramah. Ceramah itu adalah promosi kesehatan yang dilakukan kepada sasaran dengan pendidikan tinggi maupun rendah. Seminar adalah salah satu promosi kesehatan juga yang dilakukan secara kelompok besar dengan sasaran dengan pendidikan itu menengah ke atas. Selanjutnya untuk kelompok kecil dengan jumlah sasaran kurang dari 15 orang, biasanya pada kelompok kecil kita harus memperhatikan terkait metode yang cocok agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Metode promosi kesehatan dapat dilakukan untuk kelompok kecil meliputi diskusi kelompok, curah pendapat atau brainstorming, bola salju atau snowballing, kelompok-kelompok kecil atau buzz group, memainkan peran atau role play, dan yang terakhir adalah permainan simulasi atau simulation game. Selanjutnya adalah metode promosi kesehatan massa. Pada metode promosi kesehatan massa bertujuan untuk mengkomunikasikan pesan-pesan kesehatan pada masyarakat yang bersifat massa atau publik melalui upaya pendekatan secara massa atau dengan jumlah yang besar dengan tujuan untuk menggugah dari sasaran itu terhadap awareness atau kesadaran terhadap inovasi itu sendiri. Biasanya pada metode ini dapat menjangkau sasaran dengan jumlah yang banyak. Dalam beberapa penelitian menyebutkan bahwa metode pendekatan massa itu dapat mempercepat proses perubahan, tetapi jarang dapat mewujudkan perubahan dalam bentuk perilaku. Nah, contohnya pada metode promosi kesehatan massa itu adalah pertama, ceramah umum atau public speaking, pidato atau diskusi tentang kesehatan melalui media elektronik seperti TV atau radio. Selanjutnya, simulasi atau dialog antara dokter dan pasien melalui media elektronik seperti sinetron dan berbagai tulisan, artikel, koran, dan majalah. Dan yang biasa kita lihat di pinggir jalan berupa billboard, contohnya adalah billboard "Ayo ke Posyandu". Secara garis besar, metode promosi kesehatan itu dibagi menjadi dua.
yaitu metode didaktik atau one-way methods dan metode Sokratif atau two-way methods. Apa sih metode didaktik itu sendiri? Metode didaktik atau one-way methods adalah metode dengan kegiatan itu didominasi oleh pemberi pelajaran atau narasumber. Nah, di dalam metode tersebut, pihak yang belajar itu bersifat pasif karena hanya satu arah. Lalu, apa yang diberikan oleh pengajar diterima langsung tanpa ada kesempatan diskusi dan bertanya. Misalnya itu adalah ceramah, siaran yang terprogram, pemutaran film, slide, pamflet, leaflet, dan booklet. Nah, selanjutnya untuk metode Sokratik atau two-way methods itu adalah suatu metode di mana intensitas dari kegiatannya itu antara pihak yang belajar atau sasaran, pengajaran dan pengajar itu sendiri itu bersifat secara seimbang. Jadi ada komunikasi dua arah yang bersifat timbal balik. Dan pada sasaran pengajaran juga memberikan umpan balik serta diberikan kesempatan untuk melakukan diskusi di dalamnya. Contohnya itu adalah diskusi kelompok, panel, kelompok studi kecil, role play atau main peran, brainstorming atau curah pendapat, case study, lokakarya, dan penugasan perorangan. Nah, selanjutnya, media promosi kesehatan. Apa sih media promosi kesehatan itu? Media promosi kesehatan adalah salah satu sarana untuk menampilkan pesan atau informasi yang ingin disampaikan oleh komunikator melalui media tersebut. Sehingga pengetahuan dari si sasaran itu sendiri berubah menjadi ke arah perilaku positif terhadap kesehatan. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk mempermudah penyampaian informasi, menghindari kesalahan persepsi, memperjelas informasi yang diberikan, untuk mempermudah pengertian dari suatu hal, menampilkan objek yang tidak bisa ditangkap oleh mata, dan untuk memperjelas dari komunikasi itu sendiri. Berikut adalah penggolongan media promosi kesehatan. Penggolongan media itu dibagi menjadi dua. Pertama, berdasarkan bentuk, dilihat dari bahan bacaannya, itu seperti modul, buku, lalu dari bahan peragaannya, itu berupa poster tunggal, flip chart, dan selanjutnya berdasarkan cara produksi. Bisa dilihat, itu ada media cetak, itu biasanya bersifat secara statis, mengutamakan dari pesan-pesan visual, berupa booklet, leaflet, flyer, flip chart, rubrik, poster, dan foto. Pada media cetak ini, untuk meningkatkan pengetahuan dari si sasaran, dibuat secara semenarik mungkin. Selanjutnya, untuk media elektronik itu biasanya bersifat dinamis, dapat didengar dan dilihat. Contohnya adalah televisi, radio, video, slide, film, CD, dan VCD. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah media luar ruang. Biasanya melalui media cetak dan elektronik dan sifatnya secara statis. Contohnya adalah papan reklame atau billboard, TV layar lebar atau videotron, panduk, banner, dan pameran. Berdasarkan penelitian dan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan oleh Yanti, Mila, dan Citra pada tahun 2020, bahwa media film dan leaflet berpengaruh secara signifikan dapat meningkatkan pengetahuan mengenai pubertas. Berikut bagaimana sih cara untuk merancang pengembangan dari media promosi kesehatan. Media promosi kesehatan yang baik adalah mampu memberi informasi atau pesan kesehatan yang sesuai dengan tingkat penerimaan searah, sehingga mau untuk meningkatkan minat untuk merubah perilaku. Nah, kita bertanya-tanya bagaimana langkah-langkahnya yang harus dilakukan. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah untuk menetapkan tujuan. Sifatnya itu harus memperhatikan tentang keadaan masa datang yang akan dicapai. Jadi kita harus lebih visioner, bersifat realistis, jelas, lalu sasaran dan besar perubahannya juga harus diperhatikan serta waktunya yang dibutuhkan berapa lama. Kedua, yang harus dilakukan adalah menetapkan segmentasi sasaran. Hal yang harus dilakukan adalah mengumpulkan data. Hal ini sangat penting untuk melihat dari karakter perilaku, epidemiologi, demografi, geografi, dan psikologi. Langkah ketiga yang harus dilakukan adalah mengembangkan positioning pesan atau proses untuk menempatkan produk dalam alam pikiran populasi itu sendiri. Keempat, hal yang harus dilakukan adalah menentukan strategi positioning step. Biasanya bersifat inden, persepsi posisi pesaing, kita harus menganalisa posisi sendiri dan perkembangan dari posisi itu sendiri. Dan yang terakhir adalah langkah untuk memilih dari metode atau
media promosi kesehatan itu berupa jabaran saluran yang akan digunakan untuk menyampaikan pesan kepada sasaran. Pada kerucut Edgar, alat bantu dan media promosi kesehatan menjelaskan bahwa makin ke bawah, makin besar tingkat pengalaman yang diperoleh, yang akan menjadikan semakin besar pula tingkat pemahaman dan penguasaan akan sebuah pengetahuan. Pengalaman langsung memberikan efek yang paling nyata pada sebuah pemahaman akan suatu ilmu, yang mana keterlibatan seseorang dalam sebuah pengalaman nyata membuat ia dapat memahami dan mengingat lebih baik, serta cenderung tidak gegabah dalam mengambil keputusan, karena mempunyai dampak risiko yang nyata pula. Dilihat di sini, kata-kata berada di nomor 1 dan diakhiri dengan benda asli. Selanjutnya, macam-macam dari alat bantu itu dibagi menjadi 3. Ada alat bantu lihat atau visual aids, alat bantu dengar, audio aids, dan alat bantu lihat dengar atau audio visual aids. Pada alat bantu lihat, ini digunakan untuk membantu menstimulasi dari indera penglihatan atau indera mata pada waktu terjadinya proses pendidikan. Contohnya adalah brosur dan leaflet. Yang kedua, alat bantu dengar atau audio aids. Sama seperti penjelasan sebelumnya, alat bantu dengar adalah alat yang dapat membantu untuk menstimulasi indera pendengaran pada waktu proses penyampaian bahan pendidikan atau pengajaran. Biasanya audio aids itu bisa kita lihat berupa iklan yang saat ini sedang berlangsung adalah iklan pemilu di radio. Untuk alat bantu lihat dengar atau audio visual aids, alat yang dapat membantu untuk menstimulasikan antara indera penglihatan dan indera pendengaran. Contohnya adalah overhead proyektor, VCD, DVD yang bersifat audio visual. Apa sih manfaat dari alat bantu itu sendiri? Pertama, untuk meningkatkan minat dari sasaran pendidikan. Karena berdasarkan teori, untuk meningkatkan sasaran adalah salah satu indikator dalam keberhasilan pendidikan. Kedua, mencapai sasaran yang lebih banyak bisa digunakan secara umum. Ketiga, membantu mengatasi kendala dari bahasa. Selanjutnya, untuk merangsang sasaran pendidikan untuk melakukan pesan-pesan kesehatan yang disampaikan. Keempat, membantu sasaran pendidikan untuk belajar lebih banyak dan lebih cepat. Terakhir, untuk mempermudah penyampaian bahan pendidikan atau informasi oleh para pendidik atau pelaku pendidikan. Nah, berikut adalah contoh dari brosur atau leaflet yang biasa kita lihat di puskesmas. Ini adalah brosur atau leaflet yang menjelaskan tentang Kadarzi atau keluarga sadar gizi. Di sini jelas kita melihat ada informasi yang disampaikan berupa apa sih definisi dari Kadarzi itu sendiri dan bagaimana contoh perilaku sadar gizi itu sendiri. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dari keluarga itu sendiri. Sasarannya biasanya diberikan kepada ibu hamil, keluarga kecil. Contoh lainnya adalah leaflet dari pengetahuan leptospirosis. Di sini sudah jelas tentang gambar yang dibuat secara menarik untuk meningkatkan minat dari si sasaran itu sendiri tentang do and don'ts dari pencegahan leptospirosis itu sendiri. Berikut adalah beberapa contoh poster yang biasa kita lihat tentang TB, tentang bahaya merokok, dan demam berdarah. Dan berikut adalah referensi yang bisa digunakan adik-adik sekalian atau rekan-rekan sekalian untuk pembelajaran pada mata kuliah kali ini. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Akhir kata saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.